Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir pada tahun 2022 ini dan saya yakin kita menengok ke belakang, kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi terasa di awal Desember kalau kita masuk ke dalam gedung-gedung belanja, mal-mal, kita sudah merasakan sekali nuansa Natal di mana-mana. Sebuah nuansa yang sangat menyenangkan sekali, bukan? Bersyukur juga karena gereja-gereja secara kalender gereja sudah merayakan Advent minggu yang kedua pada hari ini, pada minggu ini. Nah, bagaimana kita di dalam kita menyiapkan diri kita menghadapi Natal, mempersiapkan Natal? Renungan Hispata Ministry kita akan memasuki tema tentang Natal dan saya berikan satu judul berkat Natal bagi manusia. Berkat Natal bagi manusia. Dan pada hari ini kita akan melihat berkat Natal untuk Maria. Tentu saja Maria di sini kita berbicara mengenai Maria di dalam konteks Ibu Tuhan Yesus. Dan saya juga percaya bagi kita semua yang ada di sini. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu yaitu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terus sekalian, berkat Natal bagi Maria. Kita akan melihat dahulu siapa Maria. Siapa Maria? Maria adalah seorang remaja pada waktu itu kira-kira umurnya 14 tahunan. Orang biasa sekali, orang yang bukan orang terkenal, ya, bukan anak orang yang berpengaruh juga. Pada waktu itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tunangannya. Ya, sudah bertunangan dan waktu itu dia tinggal menunggu waktu untuk dia akan menikah dengan Yusuf. Dia juga seorang manusia biasa yang kita percaya manusia berdosa sama seperti engkau dan saya. Tetapi menarik sekali, waktu itu ada kedatangan malaikat Gabriel kepada dia, menyampaikan sebuah kabar baik bagi Maria. Begini masalahnya saudara sekalian. Apakah kabar itu adalah kabar baik yang disampaikan atau malah kabar buruk dan membuat hidupnya lebih kompleks, lebih rumit? Ya. Ini seperti sebuah koin yang punya dua sisi ya. Kalau kita melihat sebuah koin itu ada sisi yang sebelah sini, ada sisi belakangnya lagi, seolah-olah tergantung dari mana engkau melihat koin itu, bukan? Demikian juga yang terjadi dengan diri Maria. Waktu mendengarkan kabar itu bisa jadi sebuah kabar baik atau malah kabar buruk dan yang menakutkan buat Maria. Mengapa menakutkan dan membuat komplikasi, kompleks hidupnya Maria? Apa beritanya? Saudara, malaikat Gabriel memberikan sebuah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat menonjol dari diri Maria. Dia meskipun seorang manusia biasa yang sederhana, tapi dicatat di sini Maria adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Maria adalah orang yang diperkenan Tuhan. Ada God favor di dalam hidupnya dia. Dia beroleh kasih karunia Tuhan. Found favor with God. Mengapa saudara dia diperkenan Tuhan? Karena ia percaya pada firman Allah. Saudara lihat Lukas 1 ayat 45. Ini perkataan dari Elizabeth waktu melihat Maria dan dia berkata begini. Dan berbahagialah ia, maksudnya Maria, yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Maria menjadi orang yang diperkenan Tuhan bukan karena kehebatan-kehebatan apa yang dilakukan, tidak, karena dia percaya kepada firman Allah. Percaya kepada firman Allah. Dan kalau saudara melihat konteks pada waktu itu, ada 300 tahunan lebih,
Tidak ada lagi suara-suara dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan tiba-tiba muncullah penampakan Gabriel ini kepada Maria. Dan Maria percaya kepada firman Allah. Berarti sepanjang hidup Maria dari kecil sampai dia remaja, dia mendengar firman Allah, dia percaya kepada firman Allah apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia diperkenan oleh Allah. Apa good news-nya, saudara? Ayat 31 sampai 33 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sebuah good news yang disampaikan kepada Maria. Berita penggenapan janji tentang Mesias yang sudah diucapkan dari zaman perjanjian lama. Berita keselamatan dan penebusan bagi umat Allah ada di dalam dosa. Saudara, kalau kita perhatikan seperti ini, kita mengingat apa yang disebutkan nubuatan dari Nabi Yesaya. Saya pasal yang 9, saya tampilkan ayatnya. Saudara, lihat di situ, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri orang yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut di daerah seberang sungai Yordan oleh bangsa-bangsa lain. Lihat saudara, ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang keempat. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, tongkat penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, saudara. Jadi berita yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria adalah sebuah good news yang bukan hanya untuk Maria seorang, tetapi untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Saudara, ini sebuah berita yang sangat besar sekali. Bukan sekedar sebuah good news, sesuatu yang sederhana buat Maria, gitu ya. Tapi sebuah berita yang bukan cuma untuk Maria, tapi untuk seluruh bangsa. Dan apa respon Maria? Kita perhatikan di sini, Maria bukan menyaksikan perkataan Gabriel, tapi dia bertanya, dia berkata, aku kan belum bersuami. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Saudara, ini bisa menjadi sebuah bad news. Ya, bad news. Bagaimana? Gimana dia bisa jelaskan nanti ke Yusuf tunangannya? Bahwa dia mengandung. Karena sudah 380 tahun itu tidak ada lagi suara Tuhan. Tidak lagi nubuatan. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong muncul malaikat, lalu ngomong tentang semua itu, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Yusuf, kepada orang tuanya, kepada orang-orang bahwa dia mengandung. Dia akan dituntut, mana prianya. Dia akan diceraikan, dia bisa dirajam batu hingga mati, dianggap berzina. Ini sebuah berita yang bukan hanya ada nuansa berita baik, tetapi bagi Maria bisa jadi sebuah berita buruk, saudara. Berita buruk. Bagaimana ngomong itu ke orang? Orang bisa memahami sih. Lu hamil. Siapa? Nggak jelas ya, ada suara dari langit berkata, Roh Kudus turun. Gitu ya. Sangat tidak masuk akal, saudara. Karena 380 tahun tidak ada suara kenabian di mana-mana. Saudara, apa jawaban Gabriel? Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau saya mengutip ayat ini saja, saudara ya, saya rasa apapun problem yang sedang kita alami saat ini, kita mengamini firman Tuhan dan berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sungguh satu hal yang luar biasa sekali. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun kau belum bersuami, bagi Allah yang mengatur semuanya, tidak ada yang mustahil. Dan inilah respon tepat Maria. Lukas 1 ayat 38. Dia berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Ini pemahaman yang tepat dalam diri Maria bahwa dia adalah hamba Tuhan. Doulos. Dia hamba Tuhan. Saudaraku, ini konsep yang kalau saya merasa sangat kagum dengan Maria, saudara. 380 tahun itu tidak ada suara-suara kenabian dari mana-mana. Kemudian tiba-tiba umur belasan tahun, dia bisa paham bahwa saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saudara, pemahaman itu pemahaman yang sangat penting yang hari ini orang-orang sudah mulai
menyamarkan atau memberikan satu nilai beda tentang hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan saat ini orang-orang bilang adalah mereka yang main full time di gereja. Mereka yang punya gelar-gelar pendeta, guru Injil, siapapun itu yang di gereja full time, itu hamba Tuhan. Oh, misionaris yang ke daerah-daerah itu hamba Tuhan, itu bukan saya. Saudara, pemahaman yang tepat mengenai hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Bukan sekedar hanya full timer di gereja, pendeta di gereja, guru Injil di gereja. Maria punya pemahaman yang tepat bahwa dia hanya hamba Tuhan. Saudaraku, saya sering bilang sama teman yang ngomong soal lu hamba Tuhan, ya, saya tanya balik, kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Kita cuma mengabdi, kalau nggak mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada siapa? Kepada iblis kan? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Dan itu saya percaya bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Hanya memang kita memiliki panggilan yang berbeda. Nah, Maria sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dan Maria memiliki sikap yang tepat sebagai hamba Tuhan. Sikap yang pertama, dia punya kesediaan melayani Tuhan. Kemudian kesadaran bahwa kita itu ada di bawah otoritas Tuhan. Kita tuh hamba, saudara. Kita bukan owner. Bahkan kita itu, kalau Tuhan bilang apa ya, kita di bawah otoritas Tuhan. Yang ketiga, ada kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus punya kesadaran bahwa dia hidup bukan lagi dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Kita adalah milik Tuhan. Seorang hamba Tuhan juga punya kesadaran, kesediaan untuk apa? Menyerahkan hak kita untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Maria pada waktu itu dalam posisi bertunangan dengan Yusuf. Sebetulnya dia sudah seolah-olah menyerahkan hak hidup dia kepada Yusuf. Tinggal tunggu setahun yang akan datang, beberapa bulan yang akan datang, dia akan menikah dengan si Yusuf. Waktu dia berkata, aku ini hamba Tuhan, dia menyerahkan hak hidup dia itu menuruti apa yang Tuhan inginkan. Dengan segala konsekuensinya. Mungkin dia sudah berpikir, aku bakal diceraikan oleh Yusuf. Mungkin dia berpikir, aku akan dirajam batu sampai mati. Dia sudah menyerahkan hak dia dan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat sulit sekali. Apakah kita bisa punya satu ketepatan pemahaman sebagai hamba Tuhan? Kita punya kesediaan hati mau melayani orang-orang, melayani Tuhan. Kita punya kesadaran bahwa hidupku itu dalam otoritas Tuhan. Tuhan melakukan apa kepadaku? Otoritas di tangan Tuhan, bukan aku yang punya otoritas dalam hidupku. Kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Kita mau menyerahkan hak kita dan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Hari-hari ini kita merasa punya superior di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Aku sebagai bos dalam hidupku. Aku sebagai bos dalam gerejaku. Sehingga bukan menyerahkan hak menurut apa yang Tuhan inginkan, tapi melakukan apa yang aku mau untuk umatku di gerejaku, di rumah tangga, di mana-mana. Saudara, kita bisa punya ketepatan hati, sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, inilah berkat Natal untuk Maria. Inilah berkat Natal untuk kita. Berkat Natal bukan bicara soal naiknya omset penjualan di saat Natal, toko-toko rame sekali. Para pedagang-pedagang makanan di mal-mal akan kebanjiran customer di hari Natal karena mereka mencari makanan-makanan yang enak dan sebagainya. Berkat Natal bukan berarti banyak amplop-amplop besar buat kita. Bukan, saudara. Berkat Natal yang terbesar adalah kasih kabar baik dari Tuhan untuk keselamatan dan penebusan kita semua. Ini berkat Natal. Yang kedua, berkat Natal untuk kita adalah the favor of God. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Saudara sekalian, sangat indah sekali jikalau kita mempersiapkan hati kita memasuki Natal dengan dua berkat besar yang Maria alami dan yang saya percaya berkat yang sama juga untuk engkau dan saya pada saat ini. Ada kabar baik, keselamatan, penebusan bagi semua bangsa. Ada favor of God, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang. Kiranya renungan ini mengawali persiapan hati kita menghadapi Natal. Berkat Natal untuk Maria. Berkat Natal bagi engkau dan bagi saya. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.